Perkenalkan, nama saya Gregorius Ferdinando Smith dari kelompok 6. Kelompok 6 kami akan membahas tentang Undang-Undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan penerapannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari pers menurut Undang-Undang NRI nomor 40 tahun 1999. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media. Sekian dari saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai Undang-Undang NRI nomor 40 tahun 99 tentang pers dan penerapannya. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk diciptakan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran tentang pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus terjamin. Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1945 pasal yang mengatur tentang pers, perusahaan pers, kantor berita, wartawan, organisasi pers, pers nasional, pers asing, penyelenggaraan kemerdekaan atau penyelenggaraan penyiaran, hak tolak, hak wajib, hak koreksi, kewajiban koreksi, dan kode etik jurnalistik. Oke, di sini kita lihat pada bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 khusus pada ayat 1 dan 2 membahas tentang kelembagaan pers. Di sini kita lihat pada ayat 1 yang mengatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan mode cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran media. Sedangkan pada pasal 2, perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus penyelenggaraan penyiaran atau menyalurkan informasi. Sedangkan pada pasal 4 diatur tentang kemerdekaan pers sebagai jamin hak asasi manusia, pelanggaran terhadap penyonsoran, memperbedaan atau pelanggaran penyiaran oleh pers nasional. Selain itu, jamin kemerdekaan pers nasional dinyatakan sebagai untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan atau informasi. Oleh karena itu, ketentuan pidana untuk pasal 4 pada pasal 18 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 ayat 1 mengatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dari ketentuan tersebut, pers nasional wajib melayani hak jawab dan hak tolak. Untuk lebih jelas, berikut uraiannya tentang hak tolak dan hak jawab. Yang pertama kita lihat tentang penyonsoran. Adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan tergura atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor serta memperoleh izinan dari pihak berwajib dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, yaitu di dalam pasal 1 ayat 8. Sementara
Pemberedaran dan pelanggaran penyiaran adalah perhentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan bukan hukum, yaitu terletak pada pasal 1 ayat 9. Yang kedua kita lihat tentang hak tolak. Adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak ungkapan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus disiarkan, yaitu itu terletak pada pasal 1 ayat 10. Yang ketiga kita lihat tentang hak koreksi. Adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberikan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain, yaitu terletak pada pasal 1 ayat 12. Oke, baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Monika Lanmai. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi pers. Nah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dikatakan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik. Selain untuk melaksanakan kegiatan jurnalistik, pers juga memiliki kemerdekaan untuk memperoleh, mengelola, dan menyampaikan pikiran melalui lisan maupun tulisan. Di sini ada beberapa fungsi pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Namun kelompok kami membahas ada 5 fungsi pers, yaitu yang pertama fungsi pers sebagai media informasi. Nah, salah satu fungsi pers yang paling penting yaitu sebagai media informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sebagai warga masyarakat atau masyarakat secara umum kita memiliki hak untuk mengetahui setiap informasi. Nah, informasi yang kita ingin ketahui itu biasanya dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pariwisata. Nah, di sini dari kita sebagai masyarakat ingin tahu setiap informasi itu, maka pers memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Di samping itu, pers juga memiliki kewajiban dalam menyebarkan beragam informasi untuk mendukung kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pers berperan penting dalam pengembangan yang tengah dilakukan setiap warga masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi pers sebagai media pendidikan. Nah, selain fungsi pers sebagai media informasi, pers juga berfungsi sebagai media pendidikan, di mana informasi yang telah disebarluaskan di media tertentu atau media-media yang sekarang ini sedang digunakan oleh masyarakat, tentunya fungsi lain untuk mendidik, untuk mencerdaskan dan dapat mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga yaitu fungsi pers sebagai media hukum. Selain fungsi sebagai media informasi, fungsi pers sebagai media pendidikan, ada fungsi pers sebagai media hiburan. Nah, menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1 dikatakan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai media hiburan. Nah, baik, selanjutnya mengenai fungsi pers. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dikatakan bahwa pers itu merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik. Di sini fungsi pers yang pertama yaitu sebagai media informasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai berbagai hal seperti informasi ekonomi, politik, hobi, dan berbagai bidang lainnya. Fungsi pers yang kedua yaitu sebagai media pendidikan, di mana tentunya informasi yang telah disebarluaskan melalui media itu berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, dan dapat mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Fungsi pers yang ketiga yaitu sebagai media hiburan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1 dikatakan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai media hiburan. Adapun bentuk hiburan yang disajikan oleh pers itu tetap pada aturan yang berlaku, di mana hiburan harus tetap mendidik dan tidak melanggar nilai moral, HAM, agama, dan peraturan lain yang tidak diperbolehkan. Sementara fungsi pers yang keempat itu sebagai media kontrol sosial. Di sini
untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang bersifat konstruktif atau tidak membangun. Dalam pelaksanaannya, pers juga berfungsi untuk mengawasi jalannya birokrasi sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan berbagai penyimpangan lainnya. Fungsi pers yang kelima yaitu sebagai lembaga ekonomi. Selain sebagai media hiburan dan kontrol masyarakat, pers juga merupakan lembaga ekonomi di mana media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa itu sendiri, tetapi dituntut untuk mampu membantu atau menyerap lapangan pekerjaan, sehingga pers diharapkan dapat berorientasi kepada kepentingan publik daripada kepentingan bisnis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pasal 6 huruf A sampai E. Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut. A. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. B. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. C. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. D. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. E. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dalam menjalankan hak dan kewajiban serta peranannya, diharapkan pers nasional juga memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan publik sebagaimana diatur pada pasal 5, tetapi dipertegas lain terkait persinggungan antara karya jurnalistik dan aspek bisnis media. Diatur juga dengan tegas tentang iklan di media massa sebagaimana diatur pada pasal 13. Pasal 13, perusahaan iklan dilarang memuat iklan A. Berkait merendah martabat suatu agama atau suatu mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. B. Minuman keras, narkotika, prokotika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Peragaan wujud rokok atau penggunaan rokok. Ketentuan pidana untuk pelanggar pasal 5 dan pasal 13 diatur pada pasal 18 yang berbunyi ayat 2, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000. Yang terakhir adalah kesimpulan pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan data, grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media. Adapun fungsi dari pers yakini sebagai media komunikasi, sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan, sebagai media kontrol sosial, dan sebagai media lembaga ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.